Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari dosen bahagia. Hari ini saya berkunjung ke salah satu sekolah dasar yang ada di Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur. Tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan uji coba penerapan konsep inovasi kombinasi gaya mengajar, yaitu gaya mengajar komando dan gaya mengajar inklusif dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Salah satu interpretasi tujuan dari gaya mengajar komando yang dikembangkan oleh Muska Muston dalam model Spectrum of Teaching Styles yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1966 menyebutkan bahwa semua aktivitas pembelajaran keterlaksanaannya hanya dan sangat tergantung pada guru. Dapat dikatakan, peserta didik akan bergerak hanya bila gurunya memerintahkan untuk bergerak. Berdasarkan hasil kajian analisis akademik, ditemukan karakteristik kekurangan gaya mengajar komando dalam prakteknya. Di antaranya, 1. Minimnya keterlibatan aktif siswa secara mental karena hanya mengikuti instruksi. 2. Kurangnya ruang untuk kreativitas siswa. 3. Kurang memfasilitasi perbedaan kemampuan siswa. 4. Interaksi sosial yang terbatas. 5. Resiko ketergantungan pada guru yang tinggi. 6. Motivasi belajar bisa menurun. 7. Kurang memberikan makna personal. Kekurangan-kekurangan ini bukan berarti bahwa gaya mengajar komando buruk, tetapi menunjukkan bahwa akan lebih ideal jika dikombinasikan dengan gaya mengajar yang lain. Salah satunya adalah gaya mengajar inklusif, yaitu gaya mengajar yang menyiapkan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Kombinasi ini akan menyatukan kekuatan kontrol dan terstruktur dari gaya komando untuk efisiensi dan efektivitas pembelajaran dengan konsep fleksibilitas dan partisipasi aktif siswa yang menjadi ciri khas gaya inklusif. Sehingga lahirlah inovasi pengembangan gaya mengajar, yaitu gaya mengajar komando inklusif terpimpin dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Adapun bentuk penerapan gaya mengajar komando inklusif terpimpin dalam pembelajaran penjas dibagi ke dalam 3 bagian instruksi yang telah dirancang secara dinamis, yaitu instruksi pada kegiatan awal pembelajaran lebih dominan menggunakan gaya mengajar komando, seperti membuka pembelajaran, melakukan doa dan presensi, menyampaikan materi, alur dan tujuan pembelajaran, serta pemanasan. Secara teori, penggunaan gaya mengajar komando di awal pembelajaran dilakukan karena 1. Pada fase ini membutuhkan keteraturan dan efisiensi. Saya, sebagai seorang guru, harus dapat mengatur kesiapan kelas, keamanan, dan perhatian siswa secara cepat. 2. Instruksi harus jelas, satu arah, dan serempak, agar semua siswa mendengar dan tahu apa yang akan dilakukan. 3. Pemanasan fisik juga membutuhkan aba-aba yang ritmis dan serentak agar gerakan siswa selaras. Resiko cedera dapat diminimalkan. Jadi, gaya komando efektif untuk mengontrol suasana awal kelas, meminimalkan distraksi, dan menciptakan kesiapan fisik dan mental dalam waktu yang singkat dan tepat. Selanjutnya, adapun instruksi yang digunakan dalam kegiatan inti pembelajaran mengarah kepada kombinasi gaya mengajar komando dan gaya mengajar inklusif. Instruksi dimulai dari penyampaian
dan demonstrasi materi disampaikan dengan menggunakan gaya mengajar komando. Tujuannya adalah agar guru dapat mengontrol penuh proses penyampaian materi. Semua instruksi datang dari guru. Siswa hanya dapat mengamati kecuali jika ia diminta untuk melakukan gerakan yang diajarkan oleh guru. Biasanya, instruksi yang digunakan dengan memberikan penekanan. Contohnya, perhatikan baik-baik posisi tangan Bapak, kaki, dan pandangan saat Bapak demonstrasikan. Jangan ada yang mencoba sebelum Bapak minta. Instruksi ini memperlihatkan gaya mengajar komando saat menyampaikan materi di hadapan siswa. Penyampaian materi dengan gaya mengajar komando sangat perlu untuk dilakukan agar siswa memahami betul apa yang akan dikerjakan selama proses pembelajaran. Setelah memberikan penyampaian dan demonstrasi materi, instruksi selanjutnya yang digunakan adalah gaya mengajar inklusif. Gaya mengajar yang disampaikan dengan memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih level belajar yang diinginkan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pada bagian ini, siswa diberi kebebasan memilih level untuk dipraktekkan. Tujuannya adalah agar siswa dalam melakukan gerakan merasa senang dan bahagia karena level kesulitan gerakan yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah siswa memilih level tingkat kesulitan dalam melakukan gerakan, siswa diarahkan untuk berada pada posisi yang telah dipilih, mulai dari jarak 2 meter, jarak 4 meter, dan jarak 6 meter. Siswa berada pada posisi sesuai dengan yang telah dipilih. Selanjutnya, siswa akan mempraktekkan gerakan yang telah diajarkan pada saat materi disampaikan dengan menggunakan gaya komando. Dalam proses prakteknya, siswa menggunakan teknik dan gerakan yang telah diajarkan. Siswa boleh memilih urutan untuk melaksanakan gerakan. Pada saat proses pembelajaran dilaksanakan, guru mengamati setiap aktivitas gerakan yang dilakukan oleh siswa. Pada posisi ini, guru dapat memberikan aba-aba agar siswa tetap berada dalam zona pengawasan dan dapat melakukan umpan balik kepada siswa yang telah melakukan aktivitas. Refleksi singkat dapat dilakukan oleh guru pada saat siswa melakukan gerakan. Jika ada siswa yang merasakan ingin naik level atau turun level kesulitan, maka guru dapat memfasilitasi untuk mengarahkan perpindahan level
dan melakukan aktivitas pembelajaran di level tersebut. Proses refleksi awal dapat dilakukan pada saat siswa telah melakukan gerakan. Apakah gerakan yang dilakukan telah sesuai atau belum sesuai. Setelah semuanya melakukan, siswa akan diberikan gambaran terkait dengan gerakan yang benar dan gerakan yang salah. Tujuannya agar siswa mengetahui pada saat melakukan gerakan yang benar dan gerakan yang salah. Disinilah letak gaya mengajar inklusif hadir untuk memberikan refleksi di saat siswa telah melakukan gerakan. Dan ketika siswa merasa mampu untuk melakukan gerakan pada level di atasnya, siswa akan diarahkan untuk berpindah posisi. Dan ketika siswa merasa bahwa tidak mampu berada pada level yang telah dipilih di awal, maka siswa berhak meminta untuk turun level tingkat kesulitan agar proses belajar dapat dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Hal ini menggambarkan bahwa proses mengajar menggunakan gaya komando dan gaya inklusif saling mengisi dalam pelaksanaannya. Gabungan gaya mengajar komando dan gaya mengajar inklusif memberikan arti bahwa gaya komando memastikan bahwa semua siswa mengetahui dasar teknik dan alur kegiatan. Sedangkan gaya inklusif mendorong diferensiasi, refleksi diri, dan partisipasi aktif siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Selanjutnya, instruksi pada kegiatan akhir pembelajaran mengarah kepada kombinasi gaya mengajar komando dan gaya mengajar inklusif yang dimulai dengan melakukan refleksi sederhana menggunakan gaya inklusif untuk memberi ruang kepada siswa dalam menyampaikan pengalaman belajarnya dan menilai kemampuan diri sendiri. Hal ini sangat berguna bagi siswa agar mengetahui apa yang telah dilakukan. Kemudian, pada kegiatan pendinginan dipimpin oleh guru menggunakan gaya komando. Hal ini dilakukan karena pada tahap pendinginan, siswa membutuhkan arahan dari guru agar gerakan dilakukan dengan benar dan aman. Dan di akhir pembelajaran, jangan lupa untuk memberikan apresiasi dan penguatan motivasi. Kegiatan ditutup dengan melakukan doa bersama. Setelah melakukan doa bersama, jangan lupa untuk memberikan yel-yel penguatan kepada siswa agar tetap merasa semangat untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Sebagai sebuah kesimpulan bahwa penerapan kombinasi gaya mengajar komando dan gaya mengajar inklusif dalam pembelajaran pendidikan jasmani merupakan pendekatan baru yang saling melengkapi. Sinergi kedua gaya ini menghasilkan proses pembelajaran yang terstruktur namun fleksibel, terarah
namun berpusat pada siswa, sehingga lebih efektif, aman, dan bermakna bagi semua peserta didik. Terima kasih kepada seluruh tim pengembang gaya mengajar komando dan inklusif dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.